Sengketa tanah bernilai puluhan miliar rupiah di kawasan Peti Tenget, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, kini berbuntut panjang. Seorang warga Badung berinisial IGA melaporkan penyidik Polres Badung ke Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Bali setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menurutnya penuh kejanggalan. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh IGA ke Polda Bali pada Jumat siang. Ia datang bersama kuasa hukumnya untuk mengadukan proses penyidikan yang dinilai tidak berjalan secara adil. Kasus ini bermula dari transaksi jual beli tanah warisan milik kakek IGA yang berlokasi di kawasan Peti Tenget. Tanah seluas 47 are itu pada tahun 2017 dijual kepada seorang pengusaha berinisial FH dengan nilai transaksi mencapai 56 miliar rupiah. Menurut IGA, kesepakatan jual beli dilakukan melalui perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang dibuat secara di bawah tangan. Dalam perjanjian tersebut, pembeli diberikan waktu 1 tahun untuk melunasi pembayaran secara bertahap. Namun dalam perjalanannya, pembayaran tidak berjalan sesuai kesepakatan awal. Pihak pembeli beberapa kali meminta penundaan pembayaran hingga akhirnya dibuat adendum atau perubahan perjanjian sebanyak 5 kali. Meski sudah beberapa kali diberikan kelonggaran waktu, pembayaran yang dilakukan pembeli disebut tidak pernah lunas. Dari total nilai transaksi sebesar 56 miliar rupiah, IGA menyebut pihak pembeli baru membayar sekitar 17 miliar rupiah. IGA juga mengungkapkan proses transaksi saat itu melibatkan seorang notaris berinisial FF. Namun belakangan keluarga mengetahui bahwa notaris tersebut tersandung kasus hukum dan telah menjalani hukuman pidana. Merasa ada kejanggalan, keluarga kemudian mengecek status tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Badung. Hasil penelusuran tersebut justru mengejutkan. Menurut IGA, tanah yang belum dibayar lunas itu ternyata sudah berpindah ke pemilikan dan bahkan sertifikatnya telah dipecah menjadi beberapa bagian. Persoalan tersebut kemudian dibawa ke jalur hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi, majelis hakim menyatakan tindakan pembeli merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, meski dinyatakan melanggar hukum, sertifikat tanah yang telah terbit tidak dibatalkan. Laporan ke Bid Propam Polda Bali terkait penetapan keluarga kami sebagai tersangka. Kenapa ditetapkan? Padahal kami adalah korban daripada mafia tanah. Jadi kejadiannya ini adalah pada tanggal perkiraan 2017, kakek kami yang masih hidup pada waktu itu menjual sebidang tanah seluas 47 are di lingkungan Peti Tenget. Nah, pembelinya ini namanya Firman Handoko, notarisnya adalah Fandi Ferdian. Ternyata ini mafia tanah. Kami belum dilunasi, namun notaris menerbitkan akte kuasa mutlak palsu. Kemudian yang dipakai untuk mengalihkan hak kami, tanah kami di tengah tersebut dipecah menjadi 8 bagian. Setelah dipecah, kemudian dijual ke berbagai pihak dan kami melakukan upaya perdata. Dalam upaya perdata sampai kasasi, padahal sudah jelas itu perbuatan melawan hukum, cacat formil, kemudian di BPN juga menggunakan kuasa mutlak yang dilarang Undang-Undang Agraria. Namun pada saat perdata, sertifikat tersebut tidak dibatalkan sampai kami kasasi di MA. Nah, putusan yang terbit dari kasasi MA adalah perbuatan melawan hukum, namun sertifikat tidak dibatalkan. Karena sertifikat tidak dibatalkan, kami dituntut oleh pemegang sertifikat ini melalui Polres Badung. Padahal kami adalah korban dari mafia tanah ini. Kerugian kami sekitar 40 miliar belum dibayar, baru dibayar 17 miliar, jadi 40 miliar itu belum dibayar. Namun saat ini kami adalah korban mafia tanah, kami dijadikan tersangka. Kedua, penersangkaan kami terkesan tergesa-gesa dari penyidik. Kami sampaikan kenapa tergesa-gesa, karena tidak memperhatikan asas keadilan, asas materialnya, kemudian bukti yang digunakan sertifikat tersebut adalah cacat formil karena terbukti sudah perbuatan melawan hukum sesuai putusan MA. Namun upaya perdata unmanning kelanjutan dari putusan MA itu kami sudah lakukan, tetapi walaupun upaya perdata itu kami lakukan, tetap pidana yang dipidanakan pada kami tidak dihentikan. Namun
laporan pidana di Polda Bali dihentikan oleh Polda Bali karena ada perdata tersebut. Jadi bagaimana institusi Polri ini, khususnya Polda Bali, di dalam hal ini tidak mempunyai kesamaan persepsi. Di Polda Bali dihentikan, tapi di Polres Badung dijalankan. Itu kami tidak habis pikir dan kami dijadikan tersangka. Kami adalah korban dan dijadikan tersangka. Itu mungkin kronologis singkatnya. Jadi pada kesempatan ini kami mohon keadilan karena kami sudah dilimpahkan ke pengadilan. Hari ini sebenarnya kami tidak datang, mungkin kami duga hasilnya sudah kita tahu. Datang nggak datang kita pasti tahu hasilnya karena mafia tanah ini sana sini bermainnya. Kemudian kami mohon keadilan ini, kami rakyat kecil, keluarga kami itu kakek kami sampai meninggal gara-gara ketahuan bahwa sertifikatnya sudah dialihkan dan menjadi tekanan daripada pihak keluarga karena sebagian daripada ini adalah dari tanah tersebut adalah warisan leluhur kami, sehingga kakek kami meninggal gara-gara ini. Mohon keadilan bapak-bapak yang berwenang dalam hal ini. Anggota dewan kami ada seperti di pusat kami sebut Bapak Habibur Rahman, Bapak Adi Wiryotamo, kemudian Bapak Nyoman Parto, kemudian ada Pak Sudirto, mungkin ada DPD Bali AWK atau siapapun. Mohon kami diberikan bantuan keadilan. Kami rakyat kecil yang tertindas, hak kami dirampok oleh mafia tanah. Sementara itu, menanggapi laporan tersebut, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Arya Sandi, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian. Menurutnya, mekanisme pengaduan melalui Propam memang disediakan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja aparat. Polda Bali memastikan setiap laporan yang masuk akan diperiksa melalui tahapan penyelidikan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran kode etik atau penyimpangan prosedur dalam penanganan perkara. Artinya orang kalau merasa ketika ada yang merasa tidak diadili atau ada pekerjaan dari pihak kepolisian yang mungkin tidak puas, memang kita ada sarana untuk melapor ya. Pengaduan namanya. Bisa lewat inspektorat daerah, inspektorat ya. Dan kedua, Propam. Propam ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik kalau memang ada, terus disiplin apabila ada gitu. Sama dengan pengaduan di inspektorat. Jadi ada sarana untuk mengadili. Nah, kalau yang dilaporkan tadi sudah dilaporkan di Propam, berarti kita terima laporan itu dan pasti akan diproses. Diproses itu pasti ada tahap-tahap penyelidikan dulu. Apakah benar di dalam hal ini ada penyimpangan secara profesi yang dilakukan oleh anggota atau tidak. Kalau ada, pasti akan ditindaklanjuti. Kita sangat transparan untuk ini dan yakinlah bahwa akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau tidak ditemukan, pun begitu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa adanya sesuai dengan temuan dari Propam. Kalau memang itu sudah dilaporkan ke Propam, pasti itu akan ditindaklanjuti oleh Propam sesuai dengan tupoksinya.